Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja praktek pembelajaran mahasiswa PPG tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Aisyah Rizkyana Mula dengan NIM 25748824191, Program Studi Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan video praktek pembelajaran di SD Negeri 8 Kendari, tepatnya di kelas 3 dengan mata pelajaran IPAS, materi kebutuhan dan keinginan. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 3. Pagi. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, coba dicek pakaiannya sudah rapi semua? Di dalam bajunya apakah ada kotoran? Oke, baik ya. Seperti biasa, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini berjalan lancar dan ilmu yang kita dapatkan mendapatkan keberkahan ya. Guru persilakan wakil ketua kelas untuk mempersiapkan untuk berdoa. Ayo.
mau bertanya dulu sama anaknya Bu Guru. Siapa di sini yang pernah pergi ke pasar? Bareng bapak sama ibunya. Nah, kira-kira ke pasar kalian beli apa? Lombok, apa lagi? Tomat ya. Jadi banyak macamnya yang kalian beli di pasar. Ada juga ikan ya. Jadi ini menyangkut dengan apa yang kita belajar hari ini ya, tentang materi kebutuhan dan keinginan. Oke. Di sini Bu Guru sudah menyiapkan sebuah gambar bercerita. Coba anak-anaknya boleh perhatikan lihat. Jadi judul dalam cerita bergambar ini adalah mau robot tapi butuh beras ya. Ceritanya Bu Guru bacakan. Di pasar ibu membeli beras dan sayur untuk makan di rumah. Ya, aku mau robot itu, boleh ya Bu? Anaknya lihat ada mainan robot. Oke? Terus ibunya bilang, nah kita butuh makanan dulu. Kalau beli robot nanti kita nggak bisa makan. Jadi anaknya bilang, oke Bu, aku ngerti. Terkadang kita harus memilih kebutuhan dibanding keinginan ya. Pertanyaannya di sini, dari cerita ini kira-kira yang mana yang merupakan kebutuhan? Beras ya. Terus yang mana yang keinginan? Robot. Kira-kira apa alasannya kenapa ibu memilih beli beras dibandingkan robot mainannya si anak? Ya betul, ya nanti lapar ya. Terus nanti sakit ya, betul ya. Jadi makanan itu sangat dibutuhkan dibandingkan mainan ya. Oke. Di layar di depannya kalian ya. Oke. Untuk tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama menjelaskan pengertian kebutuhan dan keinginan beserta contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang kedua bisa membedakan kebutuhan dan keinginan melalui situasi sederhana. Dan yang ketiga mengemukakan alasan dalam memilih antara kebutuhan dan keinginan secara bijak. Pengertian kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan adalah sesuatu yang harus dipenuhi agar kita bisa hidup sehat dan nyaman. Jadi kalau misalkan tidak dipenuhi itu akan membuat kita sakit ya, atau tidaknya nyaman. Sedangkan keinginan adalah sesuatu yang ingin kita miliki, tetapi tidak wajib dipenuhi. Jadi kalaupun misalkan kita tidak memenuhi keinginan kita itu, tidak akan mempengaruhi hidupnya kita. Hidup kita akan tetap berjalan dengan normal ya. Oke, contoh kebutuhan. Sebelumnya Bu Guru sudah jelaskan ya, salah satu contohnya kebutuhan itu adalah beras. Beras itu termasuk dalam kebutuhan makanan. Apa saja selain beras? Ada nasi, sayur, ikan, dan air putih. Kemudian ada kebutuhan pakaian. Ada seragam sekolah, baju tidur, apalagi selain ya kebutuhan rumah ya. Kita butuh tempat tinggal. Kalau kita tidak punya rumah, nanti kita akan kehujanan ya. Kemudian
kebutuhan dan keinginan. Jadi kalau kebutuhan dia pertama harus dipenuhi. Yang kedua penting untuk hidup. Contohnya makan nasi. Sedangkan kalau keinginan boleh tidak dipenuhi dan hanya untuk kesenangan. Contohnya makan permen, ya. Kenapa kita harus tahu bedanya? Yang pertama supaya kita bisa menggunakan uang yang kita miliki dengan bijak. Yang kedua supaya tidak boros, dan yang ketiga supaya hidup menjadi seimbang. Oke ya. Bagaimana anak-anaknya, Bu Guru sudah dipahami semuanya? Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan terkait mungkin kalian pernah beli di pasar terus bingung. Kira-kira saya butuh tidak barangnya atau enggak? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya. Oke, baik. Karena tidak ada, selanjutnya kita akan mengerjakan tugas kelompok, ya. Jadi tugas kelompok ini Guru akan membagi menjadi 3 kelompok ya. Ini sudah dulu semua berdasarkan kelompoknya kan? Ya. Kelompok di sebelah sini kelompok 1, di sebelah sini kelompok 2, dan di sebelah sini kelompok 3. Ya, Guru bagikan lembar kerja kelompoknya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya. Perhatikan proses pengerjaan tugas kelompoknya. Jadi, yang pertama kalian tulis dulu nama kelompoknya ya. Tulis nama kelompoknya. Terus, yang kedua kalian perhatikan ada gambar yang Guru kasih ya. Ya, gambar ini kalian kelompokkan. Dia masuk dalam kategori apa? Kategori kebutuhan atau keinginan. Kalau kebutuhan ya, kalian tempel di kebutuhan. Kalau keinginan, kalian tempel di keinginan ya. Tapi sebelum itu digunting-gunting dulu ya. Kerja sama dengan baik. Setelah itu jangan lupa dikerjakan soal pertanyaan di bawah. Ya, pertanyaannya apa di sini? Menurutmu mana saja barang yang penting harus dimiliki? Mengapa? Jadi kalian harus jelaskan. Sudah dipahami semuanya? Sudah. Oke, biar lebih paham contohnya kayak tadi ya. Yang dalam cerita bergambar. Jadi di sini kalian sudah tahu kebutuhan tadi di sini apa? Beras. Jadi kolomnya kebutuhan. Terus kalau robot tadi dia masuk di mana? Keinginan. Jadi ditempel di keinginan. Sama seperti tugas kelompok yang akan kalian kerjakan. Ya. Oke, Guru persilakan untuk mengerjakan kelompok. Kalau ada yang tidak dipahami, boleh bertanya sama Bu Guru ya. Ya. Kerja kelompok ya, jadi kerja bersama. Ya, jadi karena semuanya sudah selesai mengerjakan tugas kelompoknya, maka selanjutnya Guru akan persilakan tiap kelompok untuk maju ke depan ya. Yang pertama kelompok 1. Oke, silakan kelompok 1, silakan. Ya, di sini aja. Yang lain kelompok 1. Ayo. Sama. Kan kelompok. Ya, sudah siap ya? Oke, perhatiannya semua.
Oke, tepuk tangannya untuk kelompok 2. Ya, selanjutnya kelompok 3. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangannya untuk kelompok 3. Oke, jadi kalian semua sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya, ya. Bu Guru sudah melihat jawabannya rata-rata sudah bagus, ya, sudah menjawab dengan baik, ya. Oke, sebelumnya Bu Guru kita lihat kembali dari tugas kelompok yang sudah kalian kerjakan, ya. Yang pertama tadi kebutuhan, apa saja termasuk di kebutuhan? Beras, oke. Yang termasuk keinginan? Oke, ya. Kemudian yang barang yang penting dan harus dimiliki, kira-kira berapa tadi, ya? Rata-rata sudah menjawab dengan benar. Misalkan kayak beras, kenapa penting? Karena butuh untuk makan. Kemudian alat tulis, buku, ya, itu dibutuhkan untuk sekolah, ya. Kalau kalian pergi sekolah pasti membawa apa adanya? Membawa buku. Asya yang dibawa selain buku apa? Pulpen, ya. Untuk apa dipakai? Untuk apa? Menulis. Betul sekali, menulis, ya. Oke, baik. Selanjutnya, ya. Karena guru mau melihat juga bagaimana pemahamannya anak-anaknya ke guru. Guru ada lagi soal, ya. Soalnya ini soal pilihan ganda. Jadi kalian harus mengerjakannya sendiri-sendiri dan jangan menontek, ya. Bisa, ya? Oke. Ya, silakan ditulis namanya. Nama. Ya, yang sudah silakan kumpul di depan. Yang sudah kumpul di depan. Kalau sudah duduk tenang, mana duduknya? Kelas 3 mana duduk sopan, ya? Ya, jadi guru review sedikit soal individu yang sudah kalian kerjakan, ya. Soal pertama, kebutuhan adalah
Contoh-contohnya kebutuhan dan keinginan. Tadi contohnya kebutuhan beras. Terus contohnya keinginan makan permen, ya. Selain itu kita bisa memilih barang yang penting untuk kita dahulukan terlebih dahulu. Yang pasti yang harus kalian ingat adalah kebutuhan dulu baru keinginan, ya. Jadi sudah paham semuanya? Sudah, oke. Selanjutnya untuk materi minggu depan, apa yang akan kita pelajari, ya. Guru minggu depan akan mengajarkan kalian tentang jenis-jenis kebutuhan, ya. Apa saja itu? Ada kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier, ya. Karena kita sudah berada di penghujung waktu, ya. Oleh karenanya selalu di setiap akhir pembelajaran kita selalu berdoa, ya. Sekarang guru persilakan wakil ketua kelas untuk memimpin doa penutup.